Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi datangnya jamur, datangnya bercak daun, busuk mangkal batang, kemudian layu fusarium, dan yang paling menakutkan lagi adalah penyakit patek yang biasa disebut penyakit antraknos, teman-teman. Apalagi sekarang saatnya pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan, otomatis kelembapan tanah pun juga mulai tidak stabil. Dari biasanya tanahnya itu kering, kemudian sekarang kelembapan tanah terlalu tinggi sehingga membuat perubahan di tanaman cabai yang kita budidayakan. Oleh sebab itu, di sini saya mengajak teman-teman semua, khususnya petani cabai, untuk mengantisipasi datangnya penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pemberian fungisida, insektisida untuk mencegah datangnya lalat buah, kutu kebul. Kemudian kalsium dan kaliumnya, teman-teman, itu pun juga harus diberikan agar tanaman itu lebih kuat dan lebih kokoh. Dalam video ini insya Allah akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai saya di musim penghujan seperti ini. Silahkan tonton videonya. Jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Seandainya video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja, teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara mengantisipasi di saat pergantian musim ataupun pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, teman-teman. Di sini nanti saya akan melakukan penyepraian, memberikan nutrisi, kalsium, dan juga fungisidanya, teman-teman. Itu wajib diantisipasi mulai sekarang di saat tanaman cabai itu masih sehat. Jadi tugas seorang petani itu adalah mengantisipasi, mencegah datangnya penyakit jamur, bercak daun, kemudian layu fusarium. Soalnya di musim-musim penghujan seperti ini biasanya tanaman cabai itu akan kontak, teman-teman, akan beradaptasi dengan suasana yang baru. Biasanya ada yang dikorbankan, yaitu antara bercak daun, layu fusarium, serangan lalat buah, busuk buah, dan juga penyakit yang menakutkan sekali adalah penyakit patek ataupun penyakit antraknosa. Di sini saya ingin melakukan penyepraian menggunakan fungisida, kemudian kalium dan juga kalsiumnya, teman-teman. Yang pertama yang saya pergunakan adalah nutrisi 100% super kalsium, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah fungisida yang biasa saya pergunakan untuk melakukan perawatan tanaman semangka, tanaman melon, tanaman cabai pun saya juga hanya menggunakan fungisida ini. Kemudian rollingannya biasanya ditan. Kemudian yang ketiga adalah perekat. Di sini saya ingin menjelaskan semua apakah manfaatnya
dilihat dari hasilnya. Jika saya hanya menjelaskan saja teman-teman manfaat kalsium, kemudian kalium, fungisida Bion M, nanti hasilnya jawabannya adalah di hasil di tanaman kami teman-teman. Kemudian nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Untuk dosisnya, nutrisi saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian Bion M-nya saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian yang satu lagi adalah perekatnya saya menggunakan 1 sendok makan karena sekarang sudah memasuki musim penghujan. Ada juga kalinetnya, nanti saya menggunakan 1 tutup botol kemasan tersebut untuk 16 liter air. Setelah itu baru saya bawa ke kebun, saya lakukan penyempraian. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk saya jadikan amunisi untuk perawatan tanaman cabai di saat musim penghujan teman-teman. Dan untuk dosisnya teman-teman, Bion M-nya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kalsiumnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian kalinetnya saya menggunakan 2 tutup kemasan botol kalinet tersebut. Kemudian untuk perekatnya ataupun penembus daun, pembasah juga saya menggunakan 1 sendok makan karena ini sudah memasuki musim penghujan, bahkan sudah hujan, bukan hanya memasuki teman-teman. Tujuannya agar kerja fungisida, kalinet, kemudian kalsiumnya itu bisa maksimal. Nanti setelah ini baru saya berangkat ke kebun untuk melakukan penyepraian. Itu dosisnya teman-teman, silahkan dicoba. Saya tidak bicara masalah apa yang saya pergunakan, tapi saya selalu bicara hasil dari apa yang saya tanam. Maka dari itu silahkan ditonton hasilnya. Dan channel Heri Petani Indonesia itu selalu menampilkan hasilnya, di samping saya menggunakan produk-produk yang mungkin saya pergunakan. Dan mungkin banyak sekali yang komplain setiap saya menggunakan pupuk urea, pupuk seed, mereka semua komplain. Ternyata tanaman cabai yang setiap hari saya pupuk menggunakan pupuk urea, seed, kemudian SP36 sampai hampir 1 tahun tanaman cabai masih sehat, kemudian berdiri kokoh, buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Kemudian untuk penyempraian saya menggunakan Morden Full, kemudian Vitaron SL, dan juga saya tambahkan Kalinet. Kalha juga saya berikan waktu di awal-awalnya teman-teman, tapi sekarang saya ganti karena ada pergantian musim penghujan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penyepraiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan minimal bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.